Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Fabel Utama Putra dengan NPM C0C0200025. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat, yaitu makalah akuntansi sektor publik dengan judul mengenai pencatatan akuntansi sektor publik. Baik, langsung ke bab pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Poin 1 latar belakang. Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan organisasi non-laba terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi, dan era informasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta atau bisnis. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta, akan tetapi untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik dan sektor swasta disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang memenuhi perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta. Saat ini, sektor publik dituntut untuk memperhatikan kualitas dan profesionalitasme serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, ada juga good governance. Good governance didukung oleh 3 pilar utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga pilar ini mempunyai interaksi yang sangat kuat antara satu dengan yang lainnya. Sektor pemerintahan mempunyai peranan sebagai regulator yang mengatur agar sumber daya yang ada teralokasi secara optimal. Baik, lanjut ke bab 2, pembahasan. Poin 1, pengertian akuntansi sektor publik. Pengertian akuntansi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, dan pengklasifikasian pengintisarian transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Menurut American Institute of Certified Public Accounting, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengintisarian dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya dari suatu entitas dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Dari pengertian di atas, terlihat bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dari beberapa aktivitas, yaitu satu, menggolongkan dana mana yang berkaitan atau relevan. Yang kedua, memproses dan menganalisa data yang relevan. Yang ketiga, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi yang digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik mempunyai tujuan yang berbeda. Dari perspektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Baik, kita lanjut ke poin kedua, yaitu pengertian sektor publik. Sektor publik berkaitan dengan pelayanan bagi masyarakat.
Sejarah munculnya sektor publik ini berawal dari timbulnya kebutuhan masyarakat secara bersama-sama terhadap barang atau layanan tertentu. Untuk menghindari terjadinya alokasi dan distribusi barang atau layanan umum yang tidak adil, maka peraturan pengalokasian dan pendistribusiannya diserahkan kepada pengurus tertentu, di mana warga masyarakat pada akhirnya menanggung biaya untuk mendukung pengaturan tersebut. Sektor publik ada karena dibutuhkan. Jadi keberadaan sektor publik di tengah masyarakat tidak bisa dihindari karena masyarakat membutuhkan barang dan atau layanan publik. Dalam perkembangannya, sektor publik sangat berperan dalam pengaturan barang atau layanan publik untuk distribusikan kepada masyarakat secara adil dan merata. Baik, untuk poin ketiga yaitu pengertian akuntansi sektor publik. Dalam perkembangan akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Dana masyarakat diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan individual. Dana ini biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik atau kerjasama sektor publik dengan swasta. Poin keempat yaitu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam mengambil keputusan. Poin 5, yaitu pengertian proses pencatatan akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyedia laporan keuangan organisasi suatu periode akuntansi tertentu. Siklus akuntansi terbagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut. Bersumber dari transaksi atau kejadian selanjutnya, dimulailah siklus akuntansi mulai dari penjurnalan transaksi atau kejadian, pemindah bukuan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Baik, untuk yang kedua yaitu karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan suatu aktivitas memiliki tujuan atau purposive activity. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tertentu harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Baik, masuk ke bagian 3 yaitu tujuan akuntansi sektor publik. Menurut American Accounting Association tahun 1970 dalam Glynn 1993 yang dikutip oleh Mardianto tahun 2009 ayat 14 menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen kontrol. Baik, ke bagian 4 yaitu kedudukan akuntansi sektor publik di dalam akuntansi. Akuntansi dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama akuntansi bisnis, akuntansi sektor publik, dan akuntansi sosial. Dalam akuntansi bisnis, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada eksekutif perusahaan, pemilik modal, penanaman modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Dalam akuntansi sektor publik, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi dan keuangan sektor publik kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada entitas dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional seperti neraca pembayaran, perkiraan arus dana, perkiraan pendapatan, dan produksi nasional serta neraca nasional. Baik, masuk ke bab 3 yaitu penutup. Yang pertama
1. Pencatatan akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi suatu periode akuntansi tertentu. Pencatatan akuntansi terbagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut. Bersumber dari transaksi atau kejadian selanjutnya, dimulailah pencatatan akuntansi mulai dari penjualan transaksi atau kejadian pemindah bukuan ke dalam buku besar dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Pekerjaan yang dilakukan pada akhir periode termasuk mempersiapkan akun untuk mencatat transaksi-transaksi pada periode selanjutnya. Perubahan mendasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah adanya perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan. Penyajian informasi keuangan pemerintah dengan menggunakan basis akrual akan menjadi lebih informatif, terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi tertentu, serta dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang sudah saya buat dan sudah saya jelaskan tadi. Apabila ada kekurangan kata atau tidak kesopanan di dalam video ini, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.